Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang hikmah diwajibkannya sholat 5 waktu. Mengapa sholat itu diperintahkan hanya 5 waktu? Karena pada dasarnya sholat itu adalah untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini akan berbanding lurus dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita sebagai manusia, utamanya yang berhubungan dengan jasad kita. Sholat 5 waktu itu adalah bentuk kesyukuran atas 5 dari bagian tubuh kita. Bagian pertama adalah dari atas kepala ini sampai kepada pinggang kita, maka ini dihitung adalah 1 bagian. Kemudian bagian kedua adalah dari pangkal lengan sebelah kanan sampai ke ujung tangan. Ini bagian kedua. Bagian ketiga adalah dari pangkal lengan ini kemudian sampai ujungnya. Maka ini adalah menjadi bagian ketiga. Bagian keempat adalah dari pangkal paha ini sampai ke ujung kaki sebelah kiri. Kemudian itu yang keempat. Yang kelima adalah dari pangkal paha ini yang sebelah kanan sampai ke ujung kaki sebelah kanan. Maka itulah 5 nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah. Maka untuk mensyukuri 5 nikmat itu adalah caranya dengan sholat 5 waktu, supaya masing-masing dari bagian ini kita syukuri dengan 1 waktu. Saya ulang lagi, nikmat pertama adalah potongan tubuh kita dihitung 1 dari atas kepala sampai ke pinggang. Yang kedua adalah tangan sebelah kiri. Yang ketiga adalah tangan sebelah kanan. Kemudian yang keempat adalah kaki sebelah kiri. Yang kelima adalah kaki sebelah kanan. Maka dia akan berbanding lurus dengan nikmat yang kita terima, kewajiban yang harus kita bayar untuk menebus atau untuk mensyukuri 5 nikmat tersebut. Dari 5 waktu itu dia ada 17 rakaat. Zohornya ada 4 rakaat, kemudian asarnya 4 rakaat, kemudian maghribnya 3 rakaat, isyanya 4 rakaat, subuhnya 2 rakaat. Apa maknanya? Pada sholat 5 waktu sudah dibagi dengan rokaat-rokaat tertentu. Dan di bagian tubuh kita yang 5 ini pun sudah dibagi, dirincikan untuk difungsikan itu kepada 17 titik. Sholat zuhur itu karena matahari biasanya berada di atas kepala, maka dia akan tegak lurus atau lurus atas bawah. Maka rokaat sholat zuhur kita hakikatnya pada jasad kita ini adalah kepala, kemudian 2 lubang hidung ditambah dengan 1 mulut, 4. Kemudian untuk rakaat sholat asar itu adalah matahari sudah agak condong, maka dia agak turun dari sholat zuhur, 2 telinga kiri dan telinga kanan, kemudian mata kiri dan mata kanan, 4. Kemudian ada titik yang sensitif 3, yaitu payudara sebelah kiri, payudara sebelah kanan, dan juga pusar kita. Maka ini 3. Kemudian sholat isya sudah agak masuk ke dalam malam. Kalau dilihat dari matahari, maka itu ada 2 tangan dan 2 kaki, jumlahnya 4. Sholat subuh adalah 2 titik, yaitu kubul dan dubur, jalan keluar dari depan maupun jalan keluar dari belakang, kemaluan dan anus. Maka kalau dijumlahkan 5 potong tubuh manusia ini
Baru dia aktif nikmat itu kelima-limanya ini kalau yang 17 itu berfungsi. Kemudian sholat zuhur 4 ditambah sholat asar 4 jadi 8. 8 tambah 3 menjadi 11. 11 tambah 4 2 tangan 2 kaki menjadi 15. 15 tambah 2 yaitu jalan depan maupun jalan belakang menjadi 17. Maka untuk mensyukuri 5 waktu, mensyukuri 5 nikmat Allah dengan 5 waktu. 5 waktu itu ada 17 rakaat. 17 rakaat itu adalah berbanding lurus dengan nikmat yang kita terima. Ada 17 titik yang aktif untuk kita bisa merasakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana titik-titik ini adalah titik yang sangat vital pada kita untuk kita bisa merasakan nikmat Allah. Maka untuk itu dari 17 titik ini cara kita mensyukurinya adalah mendirikan sholat 5 waktu yang jumlah rakaatnya adalah 17. Kemudian dari sholat itu ada berdiri, kemudian ada ruku, ada tidak dihitung berdiri. Kemudian ada 4 gerakan pokok yaitu berdiri, ruku, kemudian sujud, duduk. Apa maknanya? Karena pada jasad kita ini ada 4 unsur asal muasal diciptakan atau dibentuknya jasad ini. Yang pertama bahannya adalah tanah, yang kedua adalah air, yang ketiga adalah angin, yang keempat adalah api. Tetapi di dalam Quran itu tidak disebutkan secara terang, tetapi dia disebutkan secara eksplisit. Artinya disebutkan secara tersirat, tidak langsung secara tersurat. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tin. Tin itu artinya tanah liat. Tanah liat tentu dia tidak bisa menjadi tanah liat kalau tidak mengandung air. Disebutkan manusia diciptakan dari turab. Tentu turab itu dia sesuatu yang sifatnya terbang, debu. Maka dia tidak bisa terbang kalau tidak ada angin. Kemudian dia disebutkan min solsolin kal fakhor, dari tanah seperti tembikar yang terbakar, tanah terbakar yang seperti tembikar. Arti di situ dia mengandung api. Maka 3 unsur itu disebutkan secara eksplisit, tetapi satu unsurnya secara terang-terangan. Maka pada hakikatnya jasad manusia ini, tubuh manusia ini diciptakan dari 4 unsur. Untuk mensyukuri 4 unsur itu, maka dia dilakukan dalam gerakan sholat. Apa maknanya? Untuk mensyukuri unsur api yang ada pada diri kita ini adalah didirikanlah berdirinya sholat. Kenapa berdiri ini mensyukuri sifat api? Karena sifat api itu adalah lidahnya selalu ke atas. Maka berdirinya sholat itu pada hakikatnya adalah kita sedang mensyukuri zat atau sedang mensyukuri bahan diciptakannya zat kita itu, yaitu unsur apinya. Kemudian ketika ruku itu adalah unsur angin. Karena angin itu biasanya bertiup mendatar, kecuali angin yang bertemu lalu membuat angin puting beliung. Tetapi pada sifat dasarnya angin itu adalah bertiup mendatar, sehingga dia digambarkan dengan ruku. Maka cara kita mensyukuri unsur angin pada jasad kita adalah dengan ruku. Kemudian ada unsur airnya. Unsur airnya disyukuri dengan sujud, karena sifat air itu adalah dia selalu turun ke bawah. Maka sujud itu menggambarkan kita cara mensyukuri unsur air yang ada pada jasad kita. Kemudian ada unsur tanah. Cara mensyukurinya adalah dengan kita duduk di waktu sholat, karena tanah ini selalu dia berdiam diri seperti mana orang yang duduk di dalam ketika dia sholat. Maka itulah makna kenapa sholat itu harus 5 waktu, kenapa rakaatnya 17 rakaat, kenapa gerakan pokoknya ada berdiri, ada ruku, ada sujud, dan ada duduk. Karena memang kita ini nikmat yang ada diberikan oleh Allah itu ada 5 potong bagian tubuh manusia,
diaktifkan melalui 17, yaitu zuhur bagi kepala, hidung, kemudian mulut, kemudian asar 2 telinga 2 mata, kemudian maghrib ada darah sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan dan pusar, kemudian isya ada 2 tangan 2 kaki, kemudian subuh ada jalan depan, ada jalan belakang. Kemudian berdirinya sholat itu untuk mensyukuri unsur ciptaan kita itu dari api. Kemudian kita ruku adalah untuk mensyukuri unsur kita yang berasal dari angin. Kemudian sujud mensyukuri unsur jasad kita ini yang berasal dari air. Kemudian kita duduk dalam sholat itu untuk mensyukuri unsur jasad kita ini yang berasal dari tanah. Dan mudah-mudahan sekelumit hikmah ini ada manfaatnya bagi kita dan semakin meningkatkan kekhusyuan dan kecintaan kita di dalam melaksanakan ibadah sholat kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur kita akan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, khusus dalam unsur jasad kita ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada khilaf dan salah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi kita semua dan semoga kita selalu menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.